Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mohon kalian duduknya rapi dulu yuk. Ini kan kursinya masih mereng-mereng dulu nak. Kemudian masker ya, jangan lupa. Nah, sudah ibu lihat semuanya pakai masker. Sudah sarapan anak ibu? Berarti hari ini kita sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak ibu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya bernyanyi ya nak. Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia. Oke, terima kasih anak ibu. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan untuk berdoa ya. Mari teman-teman kita bersama dalam doa menurut saya dan kita bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang datang dari Tuhan dari surga, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan karena masih berkati kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Bapa, di sini kami mulai kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan telah memberi kami anak-anak-Mu, memberikan kami kepintaran agar apa yang diajarkan kepada kami dapat kami memahaminya dan dapat kami menjalankannya dengan baik. Begitu juga dengan guru kami, orang yang dia, dalam dalam Kudus-Mu agar dia sabar menghadapi kami akan dirinya, sehingga kami dapat mematuhi cita-cita kami. Banyak salah dosa kami juga ya Tuhan, kiranya Kau yang mengampuni dia, pada kami kaya di segala anak saya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik, kita lanjut kegiatan kita sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah, yaitu literasi. Silakan nak keluarkan buku literasi dan sudah ibu kirim linknya di grup. Kalian bisa lihat bacaan kalian pada grup tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita buat kesepakatan yang ada di kelas ini. Nah, selamat datang di materi perlindungan dan penegakan hukum. Ini tadi jenis kegiatan kita sudah kita lakukan. Sekarang kita berada di kesepakatan kelas. Kira-kira untuk kelas 11 Mia 1, apa yang cocok kita bikin di kelas ini untuk menjadi kesepakatan kelas kita? Coba angkat tangannya nakku. Ya nggak apa-apa ya. Emel apa? Menjaga kebersihan. Setuju kita? Setuju. Ya, kalau setuju berarti bu. Ya.
menjaga kebersihan. Kemudian datang tepat waktu. Oke, ada yang terlambat tadi nggak? Ada, Bu. Joseph. Iya, Bu. Kenapa terlambat? Nggak tahu, katanya terlambat. Saya tadi nggak terlambat. Oke, yang ketiga. Sopan santun. Sopan santun. Contohnya apa itu ya ini? Saling menjaga hubungan antar sesama teman dan guru. Kemudian udah cukup 3 aja. Yang keempat apa kira-kira yang cocok di kelas ini? Selain menjaga kebersihan, datang tepat waktu, sopan santun. Selanjutnya Menjaga keamanan di dalam kelas, Bu. menjaga keamanan. Berarti ketertiban ya. Ketertiban. Jangan kalau saat lagi belajar ada pula nanti yang ketawa cengengesan ya. Oke. Oke, udah cukup? Cukup untuk kelas ini? Cukup, Bu. Ada lagi? Nggak ada. Oke, berarti kesepakatan kelas kita ini selama 2 jam pelajaran bersama Ibu, kalian yang pertama sekali harus menjaga kebersihan. Sekarang coba lihat samping kanan kirimu, ada nggak sampah? Bersih. Bagus. Berarti kelas ini memang kelas yang bersih. Kemudian datang tepat waktu. Alhamdulillah tadi tidak ada yang terlambat. Bagus. Kemudian sopan santun. Kalau dilihat dari wajah-wajah kalian ini, kalian adalah siswa yang sopan santun, siswa yang ramah, siswa yang baik, semua lah. Kemudian ketertiban. Jangan nanti Ibu menjelaskan kalian ketawa, kalian teriak-teriak, jangan ya nak. Ya, Bu. Ketertiban kita. Nah. Oke, setelah membuat kesepakatan kelas, sekarang Ibu akan absen kalian. Abigail hadir. Ada Lupa? Hadir. Yeni? Hadir, Bu. Yayu? Oke, berarti kita semuanya hadir ya. Setelah Ibu absen, sekarang pembelajaran kita pada hari ini, tadi kan sudah dijelaskan di awal mengenai penegakan hukum. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, nanti Ibu kasih kalian video. Jadi melalui pengamatan beberapa video dari yang Ibu kasih, kalian akan paham tentang bagaimana praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian melalui beberapa video tadi, kalian bisa mempraktekannya langsung bagaimana menegakkan hukum di Indonesia tadi. Oke. Nah, pertanyaan pemandu untuk materi ini, tadi kan judul kita mengenai hukum. Ada yang tahu nak apa itu hukum? Saya, Bu. Ya, silahkan. Indonesia. Hukum itu adalah sesuatu yang jika dilanggar memiliki sanksi. Oke, sesuatu yang dilanggar jika punya sanksi. Ada yang lain nak? Saya, Bu. Oke, silahkan Arma ya. Hukum adalah peraturan guna mengatur pergaulan hidup masyarakat, Bu. Peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tadi Distisya bilang sesuatu yang punya sanksi itu namanya hukum. Kalau Armaya, hukum itu untuk mengatur pergaulan yang ada di masyarakat. Ada yang bisa menyimpulkan dari kedua pernyataan tadi? Berarti apa? Oke, berarti hukum itu adalah aturan yang ada di masyarakat. Nah, jika aturannya dilanggar, maka dia akan dikenakan sanksi. Oke, jadi sepakat kita ya, yang namanya hukum adalah segala jenis aturan yang ada di masyarakat yang kalau dilanggar pasti punya sanksi. Oke, sekarang kita akan lihat dari aturan-aturan yang kalian bilang tadi. Sekarang Ibu punya di sini contoh kasusnya. Oke, ada yang tahu dua pria ganteng di depan ini
Satu, dua, bukan itu Ibrahim. Yang mana Ibrahim? Yang itu bukan. Ini Ibrahim dan ini Doni Salmanan. Oke. Memang kalau anak milenial ini pasti tahu kasus-kasus zaman sekarang ya kan. Oke. Kasus apa yang terjadi pada mereka dua? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Yuk silakan Atika. Mereka berdua terjerat kasus binomo. Mereka berdua terjerat kasus binomo. Yang lain? Apa binomo? Ada yang tahu? Apa binomo nak? Binomo itu aplikasi bodong atau bisa dibilang aplikasi online penyedia saham, mata benda, atau uang asing. Oke, binomo itu berarti adalah investasi bodong yang dimana kalian di situ bisa nanam saham atau uang dolar, uang asing kan? Nah, kenapa mereka bisa terjerat? Karena mereka mengajak masyarakat untuk ikut bermain aplikasi binomo atau konteks agar mereka mendapat hasil investasi yang sedang tanam di tersebut untuk mereka. oke, berarti untuk kepentingan pribadi mereka gitu kan. Jadi masyarakat menanam modal jatuhnya ke rekening mereka pribadi gitu kan, dan mereka membohongi masyarakat dengan kekayaan yang mereka punya. Padahal kekayaan itu adalah kekayaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, kira-kira itu perbuatan yang melanggar hukum tidak? Nah, hukum apa yang pantas untuk mereka? 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Oke, itu jenis hukumnya apa? Mari kita bahas ya. Sebelumnya kita akan lihat video berikut ini. Baik, sekarang kita akan perhatikan video berikut ini, dan kalian akan tahu nanti kasus Indra Kents dan Doni Salmanan tadi masuk ke dalam kategori hukum apa. Oke, setelah melihat video tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian, anak ibu? Oke, silakan Ririn. Apa itu hukum pidana? Oke, hukum pidana. Sekarang ibu akan jelaskan ya. Hukum pidana, yang dikatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Kalau pidana ini nak, dia lebih cenderung kepada pelanggaran hukum yang sifatnya umum, sifatnya merugikan masyarakat umum. Contohnya gini, kalau terjadi pembunuhan di tengah jalan dan kamu melihat pembunuhan itu, apa reaksi kamu? Wah gitu. Kamu ada nggak dalam rasa dirimu itu kasihan, takut? Pasti kan? Kenapa? Kalau rasa takut dan kasihan itu berarti kan mengganggu dirimu juga kan? Nah itu ya hukum pidana. Hukum pidana, perbuatan yang dilakukan itu merugikan pihak umum, ya, dan sifatnya adalah publik. Jadi hukum ini sifatnya publik.
Kalau kamu lihat kejahatan, kamu merasa itu biasa aja, itu hukum pidana. Tapi kalau kamu lihat tengah jalan ada kejahatan, pembegalan contohnya, kemudian kamu merasa kasihan, merasa takut, merasa ingin bantu, nah itu namanya hukum pidana. Paham? Paham. Oke, apa contohnya yang pertama ini? Yang pertama pembulian. Pembulian ini sering terjadi di sekolah, ya kan? Contoh jenis pembulian apa? Menghina fisik. Iya benar, menghina fisik. Contoh terlalu gemoy, ya kan? Enggak mau enggak. Pendek. Terlalu pendek, terlalu tinggi, Kurus. terlalu kurus, terlalu hitam, terlalu ganteng ada nggak di mana? Terlalu cantik ada nggak di mana? Makanya orang selalu melihat keburukan. Bagus nggak pembulian? Tidak. Kalau pembuliannya sudah kategori yang tinggi, kemudian si korban bunuh diri, contohnya kalau kalian sering lihat TikTok, ini kan anak generasi milenial ya. Ada di suatu sekolah, siswanya bunuh diri gantung diri di depan apa namanya di pintu, ya kan? Pakai horden, ya kan? Pakai horden dia diikatnya di depan pintu. Kenapa? Karena dia dibully. Kalau sudah seperti itu, maka jatuhnya ke hukum pidana. Tapi kalau pembulian dalam kategori kecil, contohnya ya kamu hina fisik dia, kemudian yang dihina ketawa, kan ada tuh kan orang yang dihina tapi dia malah senang kan gitu. Itu masuk kategori pembulian juga enggak? Enggak. Masuk. Enggak, termasuk juga. Ya kan, orang yang mengata-ngatai itu namanya sudah pembulian, termasuk kepada gurumu. Kalau kau namai gurumu, kalian namai ibu ini, ibu itu, nah itu juga pembulian untuk kami. Yang paham ya nak? Jadi nanti kalau gurumu siapa kata orang luar itu? Ibu PKN. Ibu PKN lagi kan? Terus kalian kan kadang punya nama kan, ibu matematika, contohnya kayak ibu Ibu Enter kalian bilang, nah itu namanya pembulian nak. Kalian memberi nama terhadap guru kalian, itu namanya pembulian terhadap gurumu. Guru kewarganegaraan gitu. Oke. Kemudian ini ada gambar, ini gambarnya apa yang kedua ini? Pembunuhan. Pembunuhan terhadap manusia. Ini Pembunuh. ada nggak pernah lihat pembunuhan? Ada bu. Enggak. Ada. Sampai saat ini enggak ya? Ada bu. Ada. 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 Ada kan? Ada bu. Ada. Ada bu. Berita terkini. Pembunuhan Pembunuhan orang. orang. Bukan bu. Pembunuhan ayam. Pembunuhan manusia. Manusia bu. Manusia? Iya. Iya. Gimana tuh? Dibunuh lah bu. Oh, gitu kan pernah. Pernah. Sampai kalian lakukan. Dipotong untuk berita. Itulah generasi. Milenial. Oke, kalau yang ini gambar ketiga ngapain? Itu adalah Pelecehan. Pelecehan seksual. Ini sering terjadi oleh perempuan. Nah, pernah tadi dilecehkan kan? pernah bu. Pelecehan, pemerkosaan itu merugikan pihak umum. Kalau kalian lihat di tengah jalan orang berperkosa kan nggak diam kan? Pasti kalian bereaksi kan? Minimal reaksi kalian melempar kalian gitu. Gitu kan? Kalau sudah merugikan pihak umum, namanya apa tadi? Pidana. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke jenis hukum yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara, perseorangan yang satu dan perseorangan lain. Jadi, perdata ini hubungannya privat antara saya dan kamu, itu namanya perdata. Contoh, di situ ada sengketa lahan. Ini biasa terjadi antara saudara kandung ya kan. Kalau orang tua sudah meninggal, pasti mereka berebutan lahan warisan. Nah, lahan warisan yang direbutkan itu tidak akan merugikan pihak warga yang ada di situ kan? Nggak ada. Kita nggak mau tahu apa urusan mereka kan gitu. Yang berurusan siapa? Antara keluarga. Jadi kalau hubungannya sudah privat dan tidak merugikan orang banyak, itu namanya hukum perdata. Paham? Kemudian hak waris. Kalau bercerai orang tua atau meninggal orang tua,
biasanya dapat warisan adalah anak, ya kan? Nah, hak waris juga termasuk hubungan perseorangan, tidak publik. Kemudian hak asuh anak. Oke, hukum pidana dan hukum perdata. Apakah sudah jelas anak ibu? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau sudah diam tadi tidak ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu pidana, apa itu perdata? Coba ya ini apa itu pidana tadi nak? Silakan berdiri nak, silakan berdiri biar nampak. Duduk aja Bu. Yuk, apa ya? Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dilarang yang sesuai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar, larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Oke. Kalau hukum perdata silakan, terima kasih Emi. Kalau hukum perdata silakan ke Emi ya. Ayo nak. Apa hukum perdata tadi? Bagi ibu. Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara, perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Oke, terima kasih. Berarti kalau pidana sifatnya publik, kalau perdata sifatnya pribadi. Oke, untuk lebih menyemangatkan hari ini, Ibu akan di sini membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pidana dan kelompok perdata. Silakan orang ujung dulu. Ini Ibu punya bintang dan matahari. Kalau bintang ini biasanya lebih ke arah yang dingin, sejuk kan gitu kan. Ini biasanya terjadinya nggak terlalu ribut banyak orang kalau di bintang. Jadi kita pakai bintang untuk hukum perdata. Kalau matahari, ini panas saja bawaannya. Inilah hukum pidana. Silakan orang yang ujung nak kalian ambil, kalian mau masuk mana hukum pidana atau hukum perdata kah? Kemudian tempelkan di sini. Ya kami dulu. Yang ujung dulu lah. Kita biasakan dari yang silakan aku yang ujung. Dan cepat. Hukum pidana yang tidak perdata kami. Tolong ya, kita tadi menjaga Siap. kesepakatan kelas. Berarti kalian pegang sendiri sampah double shiftnya. Jangan dibuang. Oke, kekuatannya 43. Silakan orang berdua, gimana? Ingat kesepakatan menjaga kebersihan dan ketertiban. Sampahnya dipegang. Mohon untuk teman-teman yang jaraknya karena kita sedang mengalami pandemi, mohon jaga jarak ya teman-teman. Menjaga jarak itu penting. Ya benar. Menjaga jarak itu penting dan pakai masker. Silakan. Berapa 5M? Oke. Wah, kayaknya lebih menang hukum pidana ini ya. Selanjutnya, lorong sini cepat. Bintang ya guys ya. Tidak ada sampah ya, bagus. Berarti menjaga kebersihan makanan. Bintang guys. Oke, 3. Pegangan ibu silahkan maju dulu cepat dan cepat. Yuk. Kamu mau jadi yang bintang atau kamu mau jadi yang matahari? Kan udah ibu bilang kesepakatan kelas. Tolong aku sampahnya sayang. Tolong yang ambil sampahnya. Oke, kita hitung ya. Berapa untuk pidana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang merasa memilih tadi pidana, angkat tangan dulu. Silakan pindah ke sebelah sini. Gabungkan saja 2 meja. Untuk perdata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ke sebelah sini.
Gabungkan dua meja. Yang pertama silakan ke sini teman-teman. Untuk kelompoknya, terima kasih anak ibu. Sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tolong dibahas ya di kelompoknya. Nah, dibagi aja nak. Kalian didiskusikan. Ini kelompok Perdata Bu. sudah agak lebih ya mengerjakan kerja kelompok. Sekarang kita ice breaking dulu. Semua siswa ibu silakan berdiri dan menghadap ke depan. Ini ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang apa? 3 orang model. Yang mau praktekkan. Ice breaking kalian. Oke, kita mulai ya. Sambil nyanyi juga boleh. Semangat. 1, 2, 3. Yuk, gerak Bu. Oke, yuk. Kalau tadi sudah speaking, sudah semangat kembali. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Silakan kelompok mana dulu kira-kira yang mau maju? Pidana. Pidana. Oke, silakan Pidana. Ke depan nak. Hah? Presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok pidana ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Ini dia tadi polisi yang menilang jalan, padahal udah ada surat keterangan hilang SIM dan STNK, tapi tetap mau ambil motor atau masih uang 200.000. Nah, dari kasus ini kami dapat menyimpulkan ini adalah kasus pidana karena melanggar kepentingan umum. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, ada pertanyaan sepertinya, silakan. Apakah pidana itu merugikan banyak orang? Silakan ditanggapi nak. Menurut kami pidana itu merugikan banyak orang karena ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang sudah bagus sekali menyampaikan presentasinya. Mari kita lanjut. Baik, terima kasih kelompok pidana dan perdata sudah sangat hebat mempresentasikan diskusinya hari ini. Dan kalian sudah paham ya apa hukum pidana dan hukum perdata. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih anak ibu untuk hari ini karena kita sudah terlalu banyak sekali kegiatan. Kita akan melakukan teknik stop, ya, di mana kita akan menenangkan pikiran kita semua dari segala jenis aktivitas sejenak. Ya, sekarang silakan tutup mata.
Posisi duduk kalau bisa bahu ini jangan sejajar dengan telinga, ya. Tapi rileks, tahu rileks ya. Jangan membungkuk supaya dapat meresapi teknik ini. Oke nakku, tangannya di bawah aja. Oke, silakan semuanya pejam mata, posisi duduknya yang baik. Kita akan melaksanakan teknik stop. Sebelum selesai jangan buka mata. Oke ya? Oke, Bu. Latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambil posisi saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan dada. Rasakan tubuh berkumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahat. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan otot Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas langsung. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, tubuh, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke-10 jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat berulang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut membengkak. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengular pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan
pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, silakan buka matanya. Gimana perasaannya? Lebih tenang, lebih rileks? Setelah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid, maka ditemukan beberapa kesulitan dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang kurang tepat pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, pertimbangan waktu juga menjadi salah satu kesulitan yang telah saya alami. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah dalam menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah menentukan kebutuhan murid, di mana guru memetakan kebutuhan murid dalam kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil pelajar murid. Dan pembelajaran sosial emosional ditentukan dalam 3 kategori. Yang pertama secara rutin, yang kedua terintegrasi dalam mata pembelajaran, dan yang ketiga protokol, di mana menjadi budaya positif dalam satu sekolah. Nah, seperti kegiatan rutin misalnya yang dilakukan setiap pagi di dalam sekolah kami, biasanya itu seperti literasi, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Nah, jika terintegrasi dalam mata pembelajaran, maka pembelajaran sosial emosional bisa dilakukan setelah selesai pembelajaran dan menjadi refleksi bagi murid, sehingga kita tahu bagaimana suasana hati murid saat mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan protokol menjadi budaya yang sudah diterapkan di sekolah dan menjadi kegiatan budaya positif yang akan dilakukan oleh seluruh ekosistem sekolah, baik murid, kepala sekolah, guru, dan petugas-petugas yang lainnya. Nah, hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah bagaimana memanajemen waktu yang baik dan memilih metode pembelajaran yang tepat tanpa mengubah komponen pembelajaran yang telah ada, seperti penguatan dan konfirmasi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman pengetahuan yang disampaikan kepada murid ketika dalam proses pembelajaran. Ketika saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional, murid merasa senang karena kebutuhan belajar mereka telah terpenuhi. Saya sebagai guru juga pastinya senang dan bangga. Harapan saya ke depan adalah ingin terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya nantinya agar kebutuhan murid saya dapat terpenuhi dengan baik.
Sebagai guru penggerak, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memperhatikan kebutuhan murid, dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, kemudian profil belajar murid. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, saya akan menerapkan 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, keterampilan relasi. Yang keempat, kesadaran diri. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi dari saya, Rina Mentari Ginting, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Deli Serdang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.